Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Delisha Azhar Resnanto dari kelas 7A. Tujuan saya membuat video ini adalah agar membangkitkan keingintahuan tentang geologi serta memberikan apresiasi terhadap peran manusia dalam memahami dan merawat lingkungan di bumi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu masa praaksara? Kalian mau tahu atau mau tahu banget nih? Ya udah, kalau gitu, mari ikutin aku untuk membahas pengertian masa praaksara dan masa-masa lainnya. Masa praaksara adalah periode di mana manusia belum mengembangkan sistem tulisan. Selama masa ini, teknologi yang digunakan terutama terdiri dari perkakas batu dan logam. Masa praaksara dapat dibagi menjadi dua fase utama, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, Paleolitikum. Paleolitikum juga dikenal sebagai zaman batu kasar. Zaman batu kasar ini mencakup periode ketika manusia pertama kali menggunakan perkakas batu sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga sekitar 10.000 SM. Yang kedua, Mesolitikum. Mesolitikum juga disebut sebagai zaman batu halus. Zaman batu halus ini mencakup periode setelah Paleolitikum, sekitar 10.000 SM hingga 5.000 SM. Neolitikum. Zaman ini ditandai dengan munculnya pertanian dan kehidupan berkelompok yang lebih tetap, berlangsung sekitar 12.000 SM hingga 4.000 SM. Neolitikum sering dianggap sebagai awal peradaban manusia. Terakhir, zaman Megalitikum. Kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari Neolitikum. Zaman Megalitikum menonjol karena pembangunan struktur besar dan monumen batu megah seperti Stonehenge di Inggris. Periode ini berkisar antara 4.000 SM hingga 2.500 SM. Arkekum. Mari kita memulai perjalanan melintasi zaman dengan memasuki Arkekum. Arkekum adalah suatu era yang membawa kita kembali sekitar 4 miliaran tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi muda ini diwarnai oleh atmosfer yang penuh dengan gas beracun, seperti metana dan amonia. Namun, dalam gelembung lautan yang penuh dengan unsur kimia esensial, muncul bakteri dan alga sebagai para prajurit awal kehidupan, menandai lahirnya evolusi. Paleozoikum. Melangkah maju dalam waktu, kita memasuki Paleozoikum, sebuah periode keajaiban yang mencakup rentang 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Lautan menjadi panggung bagi drama evolusi, dengan munculnya ikan pertama dan kemudian kelompok organisme laut yang lebih kompleks. Di daratan, tumbuhan darat dan serangga memperkaya ekosistem, menyiapkan panggung untuk kehidupan di darat. Mesozoikum. Selamat datang di era dinosaurus, Mesozoikum, di mana pemandangan bumi berubah secara dramatis selama periode sekitar 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Dinosaurus memerintah daratan dari yang kecil hingga yang besar. Sementara itu, evolusi membawa kita ke kemunculan burung dan pepercayaan Pangea yang mengubah wajah benua. Tetapi, kepunahan massa mengakhiri dominasi dinosaurus dan membuka babak baru dalam sejarah di bumi. Neozoikum. Memasuki zaman modern dengan Neozoikum, yang dimulai sekitar 66 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Masa Neozoikum dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode tersier dan periode kuarter. Tersier, waktunya sekitar 66 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Karakteristiknya, muncul mamalia primitif dan evolusi mereka. Perubahan dramatis dalam flora dan fauna, peningkatan mamalia yang lebih kompleks, dan peningkatan diferensi spesies mamalia. Kuarter, waktunya sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Karakteristiknya, muncul manusia modern dan mamalia lain yang kita kenal saat ini. Peristiwa-peristiwa iklim yang signifikan, seperti zaman es dan periode interglasier. Evolusi manusia dari nenek moyang Homo habilis hingga Homo sapiens. Perubahan dramatis dalam lingkungan dan ekosistem termasuk pengaruh kuat yang semakin kuat. Periode tersier dan kuarter sama-sama membentuk periode Neozoikum yang mencakup evolusi mamalia dan kemunculan manusia modern, serta perubahan besar dengan iklim lingkungan bumi. Dengan menyelami setiap era ini, kita dapat memahami evolusi bumi dalam kehidupan yang melingkupinya selama miliaran tahun. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sepi tanpa kekasih, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.